Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang sebuah pertanyaan yang masuk, yaitu masalah khasiat atau hikmah. Jadi ada teman yang menanyakan apa saja khasiatnya atau hikmahnya atau faedahnya puasa di bulan Ramadan. Di sini saya ambil dari kitab yang sudah maklum, yaitu karya daripada beliau Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam dari kitab Maqasidus Syiyam. Di sini dijelaskan ada 7 hikmah atau 7 khasiat tentang puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, bahwasanya khasiatnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berpuasa. Hal ini difahami dari sebuah hadis dari Imam Muslim, yaitu hadis yang sudah maklum, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa wuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Idza jaa Ramadan, ketika bulan Ramadan tiba, maka futihat abwabul jannah, maka pintu surga dibuka. Wa wuliqat abwabun nar, dan pintu neraka ditutup. Wa sufidat asyayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Beliau Syekh Izzuddin bin Abdissalam memahami pada potongan hadis yang pertama, yaitu pada lafaz futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Kenapa ketika bulan Ramadan dibuka? Itu semata-mata memberi targhiban lahum, memberi dorongan, memberi motivasi kepada mereka biar memperbanyak ibadah, biar memperbanyak zikir, baca Al-Quran, bersedekah, silaturahim, dan ibadah lainnya di bulan Ramadan. Yang kedua, kenapa kok wuliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka kok ditutup rapat, dikunci? Karena difahami liqillatil ma'asi wasyurur, dikarenakan di bulan Ramadan itu yang namanya maksiat, yang namanya kejahatan lebih sedikit daripada bulan-bulan yang lain. Jadi itu menurut beliau Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Selanjutnya, wasufida asyayatin, para setan dibelenggu. Apa maksudnya? Maksudnya kalau memang, ini mesti pertanyaan, kalau memang setan-setan itu dibelenggu di bulan Ramadan, mestinya kita tidak akan melihat yang namanya maksiat, kita tidak akan melihat yang namanya sebuah kejahatan di bulan Ramadan. Tapi kenyataannya masih banyak kejahatan, masih banyak perbuatan keji, masih banyak maksiat di bulan Ramadan. Maka jawabannya sangat singkat. Di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama mengatakan syaitan itu memang dibelenggu, akan tetapi bagi mereka orang-orang yang berpuasa, yang menjaga syarat rukunnya dan juga menjaga adab puasa, menjauhi dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, hubungan di siang Ramadan dan yang lainnya. Puasa, menjaga adabnya itu seperti menghindar atau menjauhi hal-hal yang membatalkan pahala puasa, seperti menghina, mencaci maki orang lain, seperti meremehkan orang lain, atau ucapan-ucapan yang sampai menyakiti orang lain. Jadi itu termasuk sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Terus itu termasuk sebuah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya syaitan itu dibelenggu cuma bagi mereka yang berpuasa. Tapi bagi orang-orang yang tidak berpuasa atau puasa tapi tidak sampai menjaga syarat rukun dan adab puasa, maka syaitan masih berkeluyuran pada mereka. Ada yang mengatakan bahwasanya memang syaitan dibelenggu, akan tetapi sebuah maksiat, sebuah kejahatan
yang berada di bulan Ramadan itu semata-mata berangkat daripada sebuah lingkungan yang tidak mendukung, berangkat daripada ajakan hawa nafsunya. Syaitan dibelenggu, tapi mengapa mereka kok berbuat jahat, bermaksiat? Itu berangkat daripada ajakan hawa nafsunya. Atau berangkat daripada syaitan tapi berbentuk manusia. Jadi dari hadis ini beliau Syekh Izzuddin bin Abdussalam memahami bahwasanya termasuk hikmah puasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka, orang-orang yang puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya hikmah puasa di bulan Ramadan yang kedua yaitu bahwasanya barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus atau mengampuni dosa-dosa yang telah dikerjakannya. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu man shoma ramadhanah, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan, karena didasari sebuah iman, sebuah keyakinan, wahtisaban, dan juga karena didasari mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan semata-mata dia karena didasari iman dan juga ingin mendapat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa yang pernah dia kerjakan akan diampuni, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang kedua. Selanjutnya hikmah yang ketiga, bahwasanya puasa itu bisa menyebabkan mengalahkan atau memecahkan yang namanya syahwat. Jadi saya ulangi lagi, puasa itu bisa memecahkan atau bisa mengalahkan yang namanya syahwat. Sebagaimana hadis, ya ma'syara sabab, wahai para pemuda, manis tata'ah al-ba'ah falyatazawaj, barang siapa yang sudah mampu masalah biaya, baik biaya masalah mas kawin, masalah untuk memberi nafkah umpamanya, maka falyatazawaj, maka alangkah baiknya nikah. Terus kenapa? Karena fa innahu aghadduh lil basari, karena nikah itu menyebabkan bisa menundukkan mata, wa ahsanu lil farji, dan juga bisa menjaga kemaluan dengan sebab nikah. Nauzubillah. Jadi gara-gara tidak nikah biasanya mata ini melihat kemana-mana, atau tidak bisa menjaga kemaluan itu gara-gara masih belum nikah. Lah sekarang masalahnya wa malam yastati, barang siapa yang punya keinginan, punya hasrat nikah tapi sayangnya dia tidak mampu masalah biaya, entah masalah mas kawinnya umpamanya, maka fa'alaihi bisyaumi, maka seharusnya untuk berpuasa. Kenapa? Karena fa'innahu lahu wijaun, karena puasa itu bisa menyebabkan penekanan syahwat, atau puasa itu bisa menyebabkan mengalahkan syahwat. Jadi ini termasuk hikmah kita puasa di bulan Ramadan. Atau sekalipun hadis ini sebenarnya tidak khusus puasa di bulan Ramadan, akan tapi berhubung bulan Ramadan itu bagian, puasa di bulan Ramadan bagian daripada puasa-puasa yang lain, maka termasuk hadis ini. Selanjutnya ini dikomentar oleh beliau Syekh Izzuddin bin Abdussalam, karena fa innal ju'ah wa dhama'ah yukassirani syahwatil ma'asi, karena orang itu ketika lapar, ketika haus, maka bisa memecahkan syahwat maksiat. Jadi mestinya syahwat itu mengajak dirinya untuk berbuat maksiat,
karena berhubung dia lapar, dia haus, maka tidak akan terlaksana. Nah, selanjutnya masalah hikmah puasa yang ketiga, yaitu bisa menyebabkan taksirus shadaqah atau memperbanyak shadaqah. Yang keempat, hikmah puasa yang keempat bisa menyebabkan memperbanyak shadaqah. Contohnya, beliau Syekh Izzuddin bin Abdussalam mengatakan, li'anna shaim, karena sesungguhnya orang yang berpuasa, idza ja'ah, ketika dia sudah lapar, maka tadzakkaru ma indah minal ju', maka dia akan ingat, akan sadar dirinya akan kelaparan itu, sehingga fahassahu dzalik ala amil ja'i, sehingga dirinya itu memberi penyemangat, memberi semangat, memberi motivasi untuk memberi makanan kepada mereka orang-orang yang sedang lapar. Saya ulangi lagi, bahwasanya termasuk hikmah daripada puasa di bulan Ramadan ini, itu bisa menyebabkan memperbanyak bersedekah, memperbanyak memberi makanan kepada orang lain. Dijelaskan karena li'anna shaimah, karena sesungguhnya orang yang berpuasa, idza ja'ah, ketika dirinya itu lapar, maka tadzakkaru ma indah minal ju', maka dia akan sadar, akan ingat bahwa dirinya lapar, sehingga fahassahu dzalik ala amil ja'i, maka dia memberi motivasi pada dirinya atau memberi semangat pada dirinya untuk memberi makanan kepada orang yang sedang lapar, untuk berbuat sedekah kepada orang-orang yang membutuhkannya. Selanjutnya yang kelima, bahwasanya hikmah kita puasa di bulan Ramadan itu bisa menyebabkan taufir atau menyempurnakan perbuatan taat. Ini dijelaskan, li'annahu tadzakkara ju'ah ahlin nar wa dama'ahum, karena orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, ketika dia sadar, ketika dia ingat bahwasanya besok penduduk neraka akan mengalami lapar, akan menimpa kepada mereka haus, maka fahassahu dzalik ala taksir ta'at liyanjua biha minan nar, maka orang yang berpuasa itu akan meningkatkan dirinya untuk berbuat ibadah dengan tujuan liyanjua biha minan nar, supaya dengan sebab memperbanyak ibadah itu supaya selamat atau dijauhkan dari api neraka. Saya ulangi lagi bagian yang kelima ini, bahwasanya hikmah puasa di bulan Ramadan itu bisa menyebabkan taufir, menyempurnakan ibadah kita. Kenapa? Karena dijelaskan oleh beliau Syekh Izzuddin bin Abdussalam, li'annahu tadzakkara ju'a ahlin nar wa dam'ahum, karena mereka orang-orang yang sedang berpuasa ketika sadar bahwasanya mereka penduduk neraka besok akan mengalami atau akan menimpa kepada mereka lapar dan haus, maka fahassahu dzalik, maka orang yang berpuasa itu akan memberi dorongan pada dirinya untuk ala taksiri ta'at liyanjua biha minan nar, untuk memperbanyak berbuat taat dengan tujuan supaya selamat atau dijauhkan dari api neraka. Selanjutnya bagian yang keenam, hikmah puasa di bulan Ramadan yaitu akan bersyukur ketika mengetahui nikmat yang tersembunyi. Jadi ketika kita puasa di bulan Ramadan, maka akan bersyukur bahwasanya kita ini mempunyai nikmat tapi yang tersembunyi. Ini dijelaskan. Idza shomah, kata beliau Syekh Izzuddin bin Abdussalam, idza shomah, ketika seorang itu berpuasa, maka arafa ni'matallah alaihi, maka dia akan tahu bahwasanya Allah Ta'ala memberi nikmat kepadanya. Dia akan tahu ketika berpuasa
Apa nikmatnya? Yaitu fisyibai. Fisyibai. Dia kenyang. Jadi ketika dia dalam kondisi puasa, kondisi lapar, bahwasanya ketika tidak kondisi puasa, Allah Ta'ala itu sebenarnya memberi nikmat kenyang kepada mereka. Itu bisa dirasakan atau bisa diketahui kalau memang kondisinya dalam keadaan berpuasa, kondisinya dalam keadaan haus. Dan juga warrayah, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi terpenuhi daripada haus. Jadi dia tidak haus dan kenyang itu dirasakan ketika dalam kondisi lapar, kondisi berpuasa. Sehingga fasyakaraha lidzalik, sehingga dia bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang diberikannya, baik berupa makanan maupun minuman. Kenapa? Fa innan ni'amah la yu'rafu miqdaruha illa bifaqdiha. Lah ini. Karena sebuah nikmat itu kadarnya, ukurannya antara banyak dan sedikitnya tidak bisa diketahui kecuali illa bifaqdiha. Kecuali nikmat itu sudah habis atau sudah hilang. Jadi orang kaya itu akan merasa bahwa dirinya mendapat nikmat kalau memang dia sudah kondisi tidak punya apa-apa. Ya Allah, ternyata 1 bulan kemarin saya itu sebenarnya mendapat nikmat kepada Allah. Buktinya sekarang tidak punya ini dan itu umpamanya. Jadi dijelaskan oleh beliau fa innan ni'amah la yu'rafu miqdaruha. Karena beberapa kenikmatan itu tidak akan diketahui kadarnya, ukurannya antara sedikit dan banyaknya illa bifaqdiha, kecuali nikmat itu hilang terlebih dahulu. Ya Allah. Selanjutnya bagian yang ke-7, bahwasanya ketika kita berpuasa maka itu bisa mencegah keinginan kita untuk bermaksiat. Saya ulangi lagi, ketika kita berpuasa maka itu otomatis mencegah keinginan kita untuk berbuat maksiat. Ini nyambung dengan yang tadi. Jadi mestinya dia akan berbuat kejahatan seperti ini dan itu umpamanya. Karena kondisinya lapar, akhirnya tidak semangat. Mestinya aktivitasnya berbuat kejahatan, berbuat maksiat, A, B, C dan seterusnya. Karena kondisinya lapar, akhirnya tidak melanjutkan atau tidak meneruskan perbuatan yang seperti biasanya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang masalah hikmah puasa kita di bulan Ramadan. Itu ada 7 hikmahnya, ada 7. Ini sekalipun sangat singkat dan sangat sedikit, semoga manfaat dan barokah, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Akhiran summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.